menghabiskan ibadah ini. Ibadah syukur memperingati hari ulang tahun pernikahan yang ke-24 keluarga Pembokau Pangemanan ditahbiskan dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu untuk hari ini yang telah Tuhan jadikan bagi kami, ketika dari tadi pagi sampai sore menjelang malam, Engkau memberkati kami semua, beri sehat kuat, kami boleh beraktivitas, kami boleh bekerja, berusaha, berkarya dengan profesi kami masing-masing. Dan malam hari ini Tuhan, dalam satu persekutuan pelayanan yang ada di Pulau 4, Engkau hadirkan kami ada di tempat ini bersama dengan keluarga hamba-Mu, keluarga Pembokau Pangemanan. Karena hari ini Tuhan, keluarga mau mengungkapkan iman mereka kepadamu. Karena Tuhan yang ada bersama-sama dengan mereka dalam menjalani bahtera kehidupan rumah tangga selama 24 tahun. Dalam suka duka, kehidupan sebagai suami, istri, orang tua, dan anak. Berkenanlah Engkau Tuhan atas persekutuan ibadah kami di saat ini. Kami yang datang memohon, kiranya kuasa kasih-Mu Tuhan tetap terus Tuhan alirkan bagi kami semua ketika saat ini kami hendak belajar firman bersama. Kami memohon Tuhan, kuasailah kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami diberi hikmat, diberi pengertian untuk memahami apa maksud firman Tuhan yang disampaikan, yang diberitakan, supaya itu kehendak-Mu boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Baik keluarga yang mengucap syukur, tetapi juga tiap keluarga kami yang mendengarkan firman-Mu di saat ini. Tetapi Tuhan, kami juga sangat menyadari bahwa kami punya keterbatasan, kami punya kelemahan yang terkadang itu membawa kami jatuh ke dalam dosa. Karena itu kami bermohon, ampunilah dan kasihanilah kami, baharulah kehidupan kami, supaya layaklah kami Tuhan malam ini untuk ada di sekitar kebenaran firman-Mu. Ini kami ya Tuhan Yesus yang siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi dalam Tuhan, satu bagian firman Tuhan dalam kitab Roma saya ambil untuk menjadi pembacaan Alkitab dan perenungan kita dalam syukur keluarga Penatua Pembokau Pangemanan dalam rangka memperingati ulang tahun pernikahan yang ke-24. Roma pasal 8 ayat 26 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Roma pasal 8 ayat 26 sampai dengan ayatnya yang ke-30, firman Tuhan berkata begini. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya.
Demikian firman Tuhan. Mari kita shalom. Damai di hati. Shalom. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang diberkati dan dikasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, keluarga Penatua Hombokau Pangemanan yang hari ini boleh mengucap syukur, boleh bersuka cita, boleh berbahagia karena boleh memperingati lagi hari ulang tahun perkawinan yang ke-24 tahun. Umur panjang, kemarin ada bilang Bapak Penatua umur panjang tahun depan semua ada di perkawinan perak. Dan kalau di hari ini Tuhan menganugerahkan usia perkawinan yang ke-24, kita mengakui bahwa ini semua karena anugerah Tuhan, karena kasih sayang Tuhan yang Tuhan anugerahkan baik untuk Bapak Penatua sebagai kepala keluarga, tetapi juga untuk Ibu Rita sebagai ibu rumah tangga, bahkan juga untuk anak kekasih Stella. Dan orang juga bersyukur kalau orang kehidupan rumah tangga sampai saat ini, baik keluarga Pak Diaken, bahkan juga keluarga Ibu Aleta, semua orang juga saya, orang semua puji Tuhan, Tuhan masih ada kasih lengkap, ada suami, ada istri, ada orang anak-anak. Dan orang semua pasti sangat mengucap syukur ketika sampai saat ini, bahkan pun dengan doa dan harapan ke depan juga orang masih akan tetap ada bersama-sama dengan pasangan hidup yang Tuhan Allah anugerahkan. Nah, kalau hari ini keluarga Hombokau Pangemanan boleh mengucap syukur, pasti keluarga telah melewati berbagai macam tantangan, pergumulan dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Dan yang pasti orang pun masing-masing orang keluarga ada juga saat-saat di mana orang sebagai satu keluarga Kristen menghadapi hal tersebut. Tetapi juga dalam setiap kehidupan kita manusia pasti orang memiliki harapan. Dan harapan itu artinya keinginan kita, cita-cita kita, rencana-rencana kita. Dan yang pasti bahwa itu orang akan berusaha supaya itu akan terwujud dalam kehidupan rumah tangga kita. Dan harapan itu orang akan mewujudkannya pasti dibarengi dengan usaha, dibarengi juga dengan perjuangan dan dengan pengorbanan. Dan itu orang lakukan pasti dengan ketulusan, tanpa merasa terbebani. Karena orang percaya bahwa apapun orang harapan dalam orang menjalani kehidupan rumah tangga, orang percaya bahwa penyertaan Tuhan tetap selalu ada menjadi bagian dalam setiap rencana-rencana kehidupan kita sebagai keluarga Kristen. Sekalipun memang orang manusia ada harapan-harapan yang sudah terlaksana, ada harapan-harapan yang belum terlaksana, ada harapan-harapan yang sementara orang perjuangkan supaya harapan itu dapat terwujud. Dan apapun harapan kita, apapun rencana hidup kita dalam hidup berumah tangga, orang percaya bahwa ketika semuanya itu orang bawa selalu dalam doa kepada Tuhan, maka Tuhan dengan caranya yang banyak, dengan waktu Tuhan, orang percaya bahwa Tuhan akan mewujud nyatakan itu karena Tuhan melihat kesungguhan hati kita, baik sebagai kepala keluarga, ibu rumah tangga, orang tua, anak-anak, berusaha, berjuang, berkorban untuk melakukan itu semua. Dan ketika mengawali kehidupan bersama sebagai suami istri, bahkan sampai pada saat ini keluarga Hombokau Pangemanan boleh menikmati hari ulang tahun pernikahan yang ke-24, pasti juga ada sejumlah harapan, ada sejumlah keinginan dan cita-cita yang dibangun atas kasih sebagai suami istri.
Ada harapan yang sudah terwujud seperti yang dikatakan tadi. Ada harapan yang sementara diperjuangkan, dan ada yang sementara dinantikan, atau mungkin juga yang tidak dapat terwujud. Tetapi apapun hidup kita sebagai suami istri, hidup kita sebagai keluarga Kristen, tugas dan tanggung jawab kita sebagai suami istri, sebagai orang tua anak-anak, sebagai keluarga Kristen, orang akan tetap terus melakukan itu semua seiring dengan perjalanan kehidupan yang masih Tuhan berikan bagi kita. Nah, sebagaimana pembacaan Alkitab kita di saat ini, bahwa berkat Tuhan itu tidak dapat dibatalkan oleh apapun juga. Sekalipun perjalanan kehidupan keluarga kita, keluarga Kristen, sekalipun perjalanan kehidupan rumah tangga, keluarga hombokau bagaimana, ataupun keluarga kita masing-masing, ada saat-saat tertentu orang akan mengalami kelemahan. Artinya ada masa di mana ada waktu yang tidak mengenakan, yang menggoncangkan kepercayaan. Ada waktu, ada badai yang mengamuk karena pergumulan-pergumulan yang orang hadapi, entahkah dalam pekerjaan, dalam usaha kita, ataukah dalam orang menjalani berbagai orang rencana-rencana hidup berkeluarga. Tetapi juga ada saat-saat di mana orang juga merasa ada kegagalan dalam hal untuk mewujudkan suatu harapan. Tetapi juga pasti ada kekhawatiran karena banyaknya kebutuhan-kebutuhan hidup yang harus orang penuhi. Ada juga ketakutan, kecemasan ketika orang juga hendak melanjutkan hari-hari kehidupan yang Tuhan Allah anugerahkan. Apalagi kalau orang mau melihat kehidupan rumah tangga sekarang ini yang di luar sana, ada begitu banyak orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus, yang cinta awal-awal dipertemukan, disatukan, diberkati, diteguhkan di dalam Tuhan, di rumah gereja. Tetapi oleh karena berbagai tantangan, pergumulan, tidak tahan banting, akhirnya bubar. Nah, kecemasan, ketakutan itu pasti ada dan mungkin pernah kita alami, pernah kita rasakan. Tetapi apapun juga kehidupan yang orang alami dalam orang menjalani kehidupan rumah tangga kita, satu hal yang pasti bagi kita bahwa seperti kata firman Tuhan dalam ayatnya yang ke-26, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi. Itu artinya bahwa hanya orang-orang yang mengasihi Tuhan Allah yang dapat merasakan bahwa dalam setiap kehidupan rumah tangga Kristen, bahwa Allah turut bekerja di dalamnya. Allah akan tetap hadir, ada bersama-sama dengan kita untuk Dia melakukan segala sesuatu kebaikan, termasuk seperti yang dikatakan tadi, termasuk untuk mewujudkan setiap harapan-harapan keluarga kita. Tetapi juga dari firman Tuhan ini pun mengingatkan kita, walau apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, ada saatnya juga kita mengalami berbagai kelemahan-kelemahan. Tetapi ayat 26 bilang bahwa Roh Tuhan membantu kita di tengah-tengah kelemahan-kelemahan kita. Memang ada saat-saat di mana memang orang sebenarnya tidak berdaya apa-apa oleh karena begitu banyak pergumulan, kecemasan, ketakutan yang kita alami. Di saat-saat itu firman Tuhan bilang, Roh Tuhan membantu kita dalam kelemahan, supaya Roh Tuhan itulah sendiri yang akan berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan kita yang tidak dapat kita ucapkan. Nah, itu berarti doa bagi kehidupan keluarga Kristen ini sangat penting. Doa merupakan sesuatu hal yang memang harus menjadi bagian di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang-orang percaya.
doa kepada Tuhan sekalipun ada saat ketika kita dalam keadaan kelemahan, kita tidak tahu bagaimana seharusnya kita berdoa, Roh Kudus Tuhan yang bekerja. Karena firman Tuhan bilang ayat 27, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu. Itu berarti kita percaya bahwa setiap kehidupan yang orang jalani, Allah di dalam Roh Kudus, Dia tetap selalu ada untuk kita. Dia dapat mengetahui apa yang orang alami, apa yang orang rasakan di tengah-tengah kehidupan yang orang jalani. Bahkan pun dalam firman Tuhan ini juga mengingatkan kita supaya marilah kita selalu hidup kudus sebagai orang-orang yang telah dikuduskan oleh Tuhan. Karena apa? Karena Allah telah menentukan kehidupan kita sejak semula. Allah yang telah memanggil kita untuk supaya kita dibenarkan oleh karena Putra Allah yang sulung menjadikan kita sebagai umat milik kesayangan. Nah, oleh karena itu firman Tuhan ini memang betul-betul mengingatkan kita bahwa Tuhan Allah akan selalu merancangkan yang terbaik di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya, yang dipanggilnya menjadi satu keluarga Kristen, dengan janjinya yang indah untuk kita sebagai anak-anaknya, bahwa kita yang dipilih dari semula, yang diciptakan segambar dengan Allah, dipanggilnya dengan kasih yang sempurna, kita dibenarkan oleh penebusan, dan kita juga yang dimuliakan oleh Tuhan. Nah, oleh karena itu, setiap kali kita ada dalam memperingati perayaan hari ulang tahun pernikahan seperti yang boleh orang alami di malam hari ini, firman Tuhan ini pun kiranya boleh akan selalu mengingatkan keluarga yang bersyukur, tetapi juga mengingatkan orang semua bahwa satu hal yang harus kita yakini, bahwa ketika perjalanan kehidupan berumah tangga yang telah Tuhan Allah berkati, yang telah Tuhan Allah teguhkan dalam ikatan pernikahan yang kudus, seperti doa dan harapan dari Daud, itulah juga yang selalu jadi doa dan harapan kita, bahwa apa yang telah diberkati oleh Tuhan akan diberkati untuk selama-lamanya. Walaupun memang orang sangat sadar, orang perjalanan kehidupan masing-masing keluarga ada pasti berbagai tantangan, pergumulan, ada badai gelombang kehidupan yang menerpa bahtera kehidupan yang Tuhan Allah tentu. Tetapi satu hal yang kita yakini, ketika orang akan selalu menjadikan Allah di dalam Yesus sebagai satu-satunya nakoda dalam bahtera kehidupan rumah tangga. Walaupun orang bahtera kehidupan rumah tangga akan berlayar di samudra kehidupan di dunia ini yang penuh dengan banyak tawaran-tawaran, cobaan, godaan yang mampu untuk melemahkan iman kita. Tetapi kalau orang akan tetap hidup sebagai suami, istri, sebagai keluarga yang takut akan Tuhan, seperti kata dari firman Tuhan ini, pada intinya yang mengasihi Tuhan Allah, itu berarti bahwa Allah turut bekerja di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan pasti pun mengetahui apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi harapan kita. Nah, oleh sebab itu, serahkanlah semua perjalanan kehidupan rumah tangga yang kita bina, yang dibentuk oleh Tuhan, berapapun usia pernikahan yang Tuhan berikan bagi kita pada saat ini. Percayalah bahwa Tuhan selalu merancangkan yang terbaik bagi setiap orang yang dipanggilnya untuk menjadi satu keluarga Kristen, karena kehidupan kita diberkati oleh Tuhan dengan janji yang indah untuk anak-anak, yaitu anak-anak Tuhan, yaitu kita semua. Kita percaya bahwa janji Tuhan dalam perjalanan hidup kita pasti akan Tuhan genapi. Oleh sebab itu, marilah kita akan selalu bermohon di perayaan hari ulang tahun pernikahan yang ke-24 tahun ini. Kiranya Tuhan Yesus yang akan selalu mengingatkan pasangan suami istri, pasangan
keluarga yang boleh mengucap syukur di hari ini. Aku mengasihimu seumur hidupku, menghormati dan meninggikanmu, dan memiliki tujuan yang harus diperjuangkan akan menciptakan suatu tempat yang aman tentram dalam pernikahan, di mana kita bisa berbagi segalanya tanpa takut dan bertumbuh bersama dalam kasih yang telah mengikat. Ketika orang akan berkomitmen dengan kata-kata yang demikian, maka orang percaya, orang yakin bahwa kebenaran atas firman Tuhan ini benar-benar boleh menjadi bagian dalam kehidupan keluarga Hombokau Pangemanan. Bahwa Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan dalam kehidupan rumah tangga di tempat ini sampai maut yang memisahkan. Selamat hari ulang tahun pernikahan yang ke-24. Tuhan Yesus sebagai nakoda kehidupan rumah tangga orang akan tetap terus menjaga, melindungi, memberkati kehidupan rumah tangga keluarga Hombokau Pangemanan dimanapun keluarga pelayan Tuhan ini pergi dan berada, diberkati untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati juga kehidupan keluarga dan rumah tangga kita masing-masing. Amin. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak berhenti menghasilkan buah. Kiranya kasih setia Tuhan tetap bersama keluarga Penatua Hombokau Pangemanan, juga bersama dengan keluarga kita masing-masing, mulai dari malam hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya.